Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rijaya Putri, NPM 19162. Saya akan menampilkan CSS saya yang berjudul Status Kesehatan Mulut pada Pasien Ortodontik Cekat dengan Molar Band dan Bonded Tooth, atau biasa dikenal dengan Buccal Tooth, dan dibimbing oleh Dr. Gigi Cornelia M. Biomed. Pergerakan gigi ortodontik terjadi melalui serangkaian peristiwa dalam periodonsium. Ada hubungan langsung antara terapi ortodontik dan kesehatan mulut. Studi tentang efek periodontal akibat perawatan ortodontik telah menggambarkan hasil variabel. Akumulasi plak yang ditingkatkan oleh perawatan ortodontik menghasilkan perubahan yang merugikan pada mikroflora, sehingga timbul gingivitis. Efek dari perubahan ekosistem bakteri tidak dapat diprediksi. Dengan gingivitis tidak selalu berkembang menjadi periodontitis. Dengan demikian, perkembangan penyakit periodontal juga tergantung pada berbagai faktor lain seperti usia, hormon, respon imun, dan nutrisi. Selain itu, kebersihan mulut merupakan faktor penentu yang penting untuk kesehatan periodontal pada pasien ortodontik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai status periodontal pada pasien ortodontik cekat dengan molar band dan buccal tooth pada pasien remaja dan dewasa di Nepal. Metode penelitian ini adalah cross-seksional dengan responden sebanyak 112 orang dengan usia 13-30 tahun. Waktu penelitian dari bulan Oktober hingga Desember pada tahun 2015. Untuk kriteria inklusi, yang pertama, pasien dengan perawatan ortodonti pada rahang atas dan rahang bawah, atau hanya pada rahang atas dengan durasi minimal 3 bulan, dan usia responden 13-30 tahun. Untuk kriteria eksklusi, yang pertama, pasien dengan gigi molar pertama rahang atas yang hilang, yang kedua, molar band yang hilang pada molar pertama rahang atas, yang ketiga, penggunaan alat ortodontik yang dapat mengganggu kebersihan mulut, yang keempat, pasien dengan penyakit sistemik, dan pasien dengan pengobatan antibiotik dalam waktu 3 bulan. Pemeriksaan klinis digunakan untuk menghindari variabilitas antar pemeriksa. Yang dinilai yaitu indeks plak, indeks gingiva, indeks kalkulus, dan kedalaman saku. Untuk indeks plak dinilai baik, cukup, dan rendah. Indeks gingiva dinilai gingivitis ringan, sedang, dan berat. Dan kedalaman saku 3 mm dianggap normal dan lebih dari 3 mm dianggap tidak normal. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji chi-square untuk menemukan hubungan antara status periodontal pasien ortodontik cekat dengan molar band dan buccal tooth. Di antara total 112 pasien ortodontik didapatkan 78 orang adalah laki-laki dan 34 orang adalah perempuan. Frekuensi pasien dengan molar band sebanyak 53 orang dan buccal tooth sebanyak 59 orang. Pada tabel 1, untuk indeks plak, pada skor baik didapatkan pada pengguna molar band sebanyak 27 orang dan pada pengguna buccal tooth sebanyak 28 orang. Untuk skor cukup, pada pengguna molar band didapatkan sebanyak 26 orang dan buccal tooth sebanyak 28 orang. Untuk skor rendah, untuk buccal tooth didapatkan 3 orang. Masuk ke tabel 2 yaitu indeks gingiva. Untuk gingivitis ringan pada pengguna molar band didapatkan sebanyak 12 orang dan buccal tooth sebanyak 34 orang. Gingivitis ringan pengguna molar band sebanyak 40 orang dan buccal tooth sebanyak 23 orang. Untuk gingivitis berat untuk molar band sebanyak 1 orang dan buccal tooth sebanyak 2 orang. Tabel 3, indeks kalkulus. Untuk skor 0, untuk pengguna molar band sebanyak 47 orang dan buccal tooth sebanyak 58 orang. Untuk skor 1, pada pengguna molar band sebanyak 2 orang dan buccal tooth tidak ada. Dan skor 2, untuk molar band sebanyak 4 orang dan buccal tooth sebanyak 1 orang. Dan untuk skor 3 itu tidak ada. Tabel 4 yaitu kedalaman saku. Untuk skor 0-3 mm untuk pengguna molar band sebanyak 41 orang dan pengguna buccal tooth sebanyak 52 orang. Dan lebih dari 3 mm untuk pengguna molar band sebanyak 12 orang dan pengguna buccal tooth sebanyak 7 orang.
Perawatan ortodontik cekat berhubungan langsung dengan periodonsium melalui efek remodeling tulang yang diinduksi dan peningkatan retensi plak pada permukaan gigi yang dapat membahayakan kesehatan periodontal jangka panjang. Penelitian ini mengeksplorasi status kesehatan mulut pasien ortodontik di Nepal, terutama kesehatan periodontal menggunakan indeks plak, indeks gingiva, indeks kalkulus, dan kedalaman saku. Penyakit periodontal dan karies gigi adalah indikator utama status kesehatan mulut. Dalam penelitian ini, kedua kelompok molar band dan buccal tooth menunjukkan tingkat skor akumulasi plak yang serupa pada pasien ortodontik. Namun, ada hubungan yang signifikan dalam skor gingivitis antara kelompok. Ada lebih banyak kejadian gingivitis ringan pada kelompok buccal tooth, sedangkan lebih banyak terjadi gingivitis sedang pada kelompok molar band. Demikian juga skor kalkulus yang lebih tinggi dan kedalaman pocket yang lebih besar terlihat secara klinis lebih banyak pada pasien yang menggunakan molar band. Dengan demikian, dapat terbukti bahwa jenis alat ortodontik mempengaruhi status periodontal. Short melaporkan bahwa molar band berhubungan dengan peradangan periodontal yang lebih besar dibandingkan dengan buccal tooth selama 3 bulan pertama perawatan ortodontik. Alexander juga menemukan peningkatan aktivitas inflamasi pada molar band dibandingkan dengan buccal tooth. Studi serupa oleh Boyd dan Baumrind juga menemukan bahwa buccal tooth menunjukkan peradangan gingiva dan akumulasi plak yang jauh lebih besar daripada buccal tooth. Kesimpulan, kesehatan periodontal merupakan pertimbangan penting dalam hal perbaikan perawatan ortodontik. Perawatan kebersihan mulut yang cermat dan konsultasi periodontal secara berkala sangat penting untuk pasien ortodontik. Temuan klinis menunjukkan bahwa pemakaian molar band bisa lebih merusak jaringan periodontal kesehatan daripada buccal tooth. Dengan demikian, penggunaan molar band yang tepat direkomendasikan ketika molar band dipilih. Penggunaan molar band dan buccal tooth dapat dikaitkan dengan perkembangan gingivitis, namun tidak ada perubahan yang luar biasa pada parameter periodontal dalam skor akumulasi plak, skor kalkulus, dan kedalaman saku antara molar band dan kelompok buccal tooth. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.